Pendahuluan. Fenomena keras terhadap orang lain, lunak terhadap diri sendiri, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang manajer yang menuntut bawahannya bekerja lembur, tetapi tidak disiplin dengan jadwalnya sendiri. Atau seorang teman yang mudah menyalahkan orang lain tetapi sulit mengakui kesalahannya sendiri. Fenomena ini menyimpan banyak alasan di baliknya dan berdampak luas. Mari kita bahas mengapa hal ini terjadi, apa dampaknya, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana cara mengatasinya. Mengapa orang keras terhadap orang lain tetapi lunak terhadap diri sendiri? 1. Ingin menunjukkan superioritas. Contoh, seorang atasan yang terus-menerus mengkritik pekerjaan timnya, tetapi tidak mau mengakui kesalahannya saat mengambil keputusan strategis yang salah. Tujuan, membangun citra dirinya sebagai sosok yang tidak pernah salah. 2. Masalah ego atau kepentingan pribadi. Contoh, dalam diskusi kelompok, seseorang mengkritik ide orang lain agar ide pribadinya terlihat lebih baik. Ego sering mendorong orang untuk mengedepankan kepentingannya meskipun merugikan orang lain. 3. Titik buta. Menurut Johari Window, contoh, seorang rekan kerja yang suka berbicara kasar tanpa sadar bahwa perilakunya menyakiti orang lain. Orang tersebut tidak menyadari bahwa tindakannya melukai hubungan dengan orang di sekitarnya. 4. Mekanisme self-defense. Contoh, seorang teman yang marah dan menyalahkan Anda ketika Anda menegur kesalahannya, padahal kesalahan itu jelas terlihat. Mekanisme pertahanan diri ini membuat seseorang merasa dirinya selalu benar. 5. Norma sosial yang membentuk kebiasaan. Contoh, dalam organisasi dengan budaya otoriter, seringkali orang merasa wajar untuk menuntut bawahan tanpa memberi contoh yang baik. Lingkungan sosial memperkuat perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal. 6. Kurangnya kesadaran akan empati dan refleksi diri. Contoh, seorang guru yang menghukum siswa tanpa mempertimbangkan alasan kesalahan siswa tersebut, seperti masalah keluarga atau kesehatan. Tidak adanya empati membuat orang sulit melihat perspektif orang lain. Dampak dari perilaku ini 1. Hubungan antar pribadi yang rusak. Contoh, dalam keluarga, seorang orang tua yang terus-menerus mengkritik anaknya tetapi tidak mau mendengar keluhan anak itu akan membuat hubungan mereka menjadi renggang. 2. Lingkungan kerja yang tidak harmonis. Contoh, manajer yang keras terhadap bawahannya tetapi tidak disiplin terhadap dirinya sendiri menciptakan ketegangan di tim, membuat produktivitas menurun. 3. Dampak psikologis terhadap diri sendiri. Contoh, seseorang yang sering menyalahkan orang lain mungkin merasa puas sesaat, tetapi lama-kelamaan merasa bersalah karena tidak pernah jujur pada dirinya sendiri. 4. Reaksi balik dari orang lain. Contoh, bawahan yang merasa tidak dihargai bisa menjadi tidak kooperatif, bahkan sengaja melakukan sabotase terhadap pekerjaan tim. Tantangan yang dihadapi. 1. Sulit menerima umpan balik. Contoh, saat seorang kolega memberi saran agar lebih sabar, orang tersebut malah merasa tersinggung dan mengabaikannya. 2. Kebiasaan yang terlanjur mengakar. Contoh, seseorang yang terbiasa menggunakan standar ganda sejak kecil akan merasa sulit untuk mengubah pola pikirnya. 3. Kurangnya kesadaran emosional. Contoh, ketika seseorang tidak menyadari bahwa nada bicaranya terlalu keras, ia mungkin tidak melihat dampaknya terhadap perasaan orang lain. 4. Lingkungan yang tidak mendukung perubahan. Contoh, di lingkungan kerja yang toksik, setiap perubahan positif sering dianggap sebagai ancaman oleh orang lain. Solusi mengatasi perilaku ini. 1. Latih kesadaran diri, self-awareness. Contoh, catat setiap kali Anda merasa terlalu keras terhadap orang lain, seperti menegur teman tanpa alasan yang jelas. Lalu refleksikan, apakah ini cara terbaik untuk menyelesaikan masalah? 2. Bangun empati. Contoh, jika seorang rekan kerja melakukan kesalahan, coba pikirkan, apa yang akan saya rasakan jika saya berada di posisinya? 3. Menerima dan menghargai umpan balik. Contoh,
Ketika keluarga atau kolega memberi masukan, tanggapi dengan rasa terima kasih dan jadikan itu sebagai bahan introspeksi. 4. Kelola ego dan kepentingan pribadi. Contoh, saat diskusi kelompok, cobalah lebih banyak mendengar daripada berbicara, sehingga Anda bisa menilai ide orang lain secara objektif. 5. Bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Contoh, jika Anda menuntut seseorang untuk tepat waktu, pastikan Anda juga mematuhi jadwal yang sama. 6. Belajar dari titik buta. Contoh, diskusikan perilaku Anda dengan teman yang jujur, sehingga Anda bisa memahami kebiasaan buruk yang selama ini tidak Anda sadari. 7. Lingkungan yang mendukung perubahan. Contoh, gabung dengan komunitas yang mendorong nilai-nilai positif seperti organisasi pengembangan diri atau kelompok diskusi. Penutup, perilaku keras terhadap orang lain, lunak terhadap diri sendiri dapat diubah dengan usaha yang konsisten. Dengan menyadari penyebabnya, menganalisis dampaknya, menghadapi tantangan yang ada, dan menerapkan solusi praktis, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.